Hai semuanya, selamat datang di channel ini lagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Pada video kali ini, admin mempersembahkan lagi spoiler Perfect World episode 228. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, agar tidak ketinggalan notifikasi seputar Donghua. Kalau udah, mari kita langsung saja. Cerita berlanjut setelah si Hao kembali ke Akademi Dewa Surgawi. Penangkapan si Hao atas Mao Dao yang memiliki 3 helai energi abadi, ditambah rumor tentang pembunuhannya terhadap Raja Binatang Kekosongan dan Raja Berkepala 3, telah melambungkan namanya ke puncak ketenaran, bahkan mendorong Tetua Agung Akademi Dewa Surgawi untuk menjadikannya murid. Si Hao langsung menjadi sosok yang dicari dan banyak yang ingin merayunya. Namun keluarga Wang menjadi agak arogan, mengklaim si Hao yang mengenakan pisau berlian berarti dia akan menjadi pelayan mereka seumur hidup. Bahkan menipu mengatakan si Hao telah berlatih kultivasi ganda dengan Wang Xi sehingga memicu konflik. Tapi keluarga Wang masih tidak berdaya melawan si Hao karena mendapat dukungan dari para tetua Akademi Dewa Surgawi. Namun keluarga Wang masih tidak menyerah. Mereka mengejek si Hao, mengklaim dia ditakdirkan menjadi pelayan karena mengenakan potongan berlian. Detik berikutnya, si Hao menampar wajah keluarga Wang di depan umum dengan melayang di udara dan memecahkan pemotong berlian itu dengan tangan kosong. Keluarga Wang mengklaim bahwa tak seorang pun bisa memecahkan pemotong berlian karena penghancuran paksa akan menyerang jiwa dan mudah menyebabkan demensia. Namun si Hao mematahkan mitos ini, membuat keluarga Wang tercoreng. Kemudian Akademi Dewa Surgawi secara khusus membawa semua orang ke tungku alkimia abadi kuno untuk meningkatkan kekuatan mereka sehingga mendapatkan peluang besar di masa depan. Perlu diketahui juga bahwa Akademi Dewa Surgawi memiliki 2 metode kultivasi utama, metode abadi kuno dan metode modern atau masa kini. Pada akhirnya si Hao, Qin Yi, Yao Chan, Dewa Pengasingan, Raja 10 Mahkota, Wang Xi, Peri Yao Ye, Putri Lutu, dan Suan Kun semuanya memilih metode abadi kuno. Namun meskipun metode abadi kuno sangat kuat karena ketidakadaan hukum abadi kuno di dunia saat ini, metode ini sulit untuk dipraktikkan. Seperti yang terlihat di trailer, tungku ramuan abadi kuno ini sangat besar. Bagian luarnya seluruhnya terbuat dari batu, menyerupai gunung. Namun di dalam tungku tersebut tersembunyi ramuan suci, bahkan sisa-sisa ramuan. Mendapatkan sedikit saja akan sangat bermanfaat. Sayangnya persediaannya terbatas, sehingga para tetua Akademi Dewa Surgawi telah memberi mereka hak untuk mengklaim hadiah yang memungkinkan mereka untuk menjarah dengan bebas. Namun mereka tidak terburu-buru masuk, melainkan berkumpul di pintu masuk, siap bertempur untuk menentukan urutan masuk pertama siapa. Lotus, Suan Kun, dan para raja abadi 10 mahkota yang diasingkan, dan yang lainnya juga hadir bersama si Hao dan Mao Dao. Namun sejak si Hao kembali ke Akademi Dewa Surgawi, dia telah direkrut secara khusus oleh Tetua Agung dan telah mempermalukan keluarga Wang, sebuah keluarga abadi yang terpandang. Lao Tu dan yang lainnya penasaran dengan kehebatan tempur si Hao yang sebenarnya. Oleh karena itu, dia diam-diam mengirimkan banyak jenius dengan energi abadi tingkat kedua untuk menentang si Hao. Namun si Hao tidak tertarik menghadapi para jenius yang telah mengembangkan 2 helai energi abadi ini dan langsung mengirimkan pelayan perangnya Mao Dao. Mao Dao terpaksa mengambil alih pertempuran si Hao melawan berbagai penantang. Pada akhirnya mereka semua tersapu oleh Mao Dao dan tidak pernah berani menantang si Hao lagi.
Lao Tzu dan pasukannya tidak mampu mengalahkan Si Hao, dan mereka yang tak mampu menahan diri siap untuk bertindak sendiri. Namun Peri Wangsi mengambil inisiatif menyatakan perang terhadap Si Hao. Ini karena Si Hao baru-baru ini menghina dan mempermainkan keluarga Wang, sebuah keluarga yang abadi, dan juga telah menyebabkan skandal-skandalnya sendiri. Hal ini membuat Peri Wangsi penasaran dan dia ingin melihat kekuatan Si Hao, memberinya pelajaran dan memulihkan reputasi keluarga Wang di depan publik. Peri Wangsi dan Si Hao sama sekali tidak ragu dan pertempuran sengit pun segera terjadi di antara keduanya. Peri Wangsi bahkan menggunakan jurus unik keluarga Wang, menghunus pedang panjang emas abadi kegelapan dan menyerang Si Hao dengan sekuat tenaga dari berbagai arah. Namun Si Hao juga tidak menyembunyikan jurusnya, menggunakan metode kunpeng dan seni surgawi 6 jalan reinkarnasi untuk menyerang balik dengan kuat. Akhirnya mengalahkan Peri Wangsi dan membuktikan kekuatannya sendiri. Dari sini kita bisa melihat bahwa Si Hao saat ini sedang berada di puncak popularitasnya. Dia mempermalukan keluarga Wang, mematahkan pemotong berlian, dan kini mengalahkan Peri Wangsi. Hal ini membuat banyak orang menyadari bahwa Si Hao yang ada di hadapan mereka bukanlah dirinya yang sebenarnya, melainkan sebuah penyamaran. Namun Si Hao justru melepaskan kepura-pura-puraannya selama pertempuran dan segera mengungkapkan identitas aslinya sebagai Huang, yang mengungkapkan bahwa dia adalah Huang dari 3000 negara, yang langsung mengejutkan semua orang di tempat. Lagi pula ketika Huang ditindas oleh Yuan King dan dikirim ke tambang kuno Taichu, semua orang mengira dia sudah mati. Tak disangka bukan hanya dia tidak ditindas, tetapi dia justru tumbuh menjadi begitu kuat selama ini. Hal ini membuat Wangsi, Putri Yaoye, dan yang lainnya ketakutan. Mereka tidak berani memprovokasi Si Hao dan berinisiatif untuk membiarkannya memasuki Tungku Pil Abadi kuno terlebih dahulu untuk memulai pelatihan.